Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan merespon temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal temuan transaksi aneh yang dilakukan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak. Pada Rabu siang, Kementerian Keuangan ini menggelar konferensi pers terkait Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo ini terbukti tidak taat pajak dan terbukti tidak melaporkan LHKPN dengan benar. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pun merekomendasikan pemecatan Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN. Usulan tersebut pun sudah disampaikan pada Kementerian Keuangan dan disetujui. Tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen proses selanjutnya. Ya, kalau kita inline untuk kasus pengusutan harta kekayaan tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak, pastinya bahwa ini merupakan ranah dari KPK bahkan juga PPATK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, bahwa ternyata Rafael diduga menyembunyikan hartanya dengan tidak lapor pajak, bahkan juga dengan membeli aset dengan afiliasi atau atas nama orang lain. Tapi kalau kita tarik hal ini lebih lanjut lagi, bahwa Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, sudah mengatakan bahwa ada juga dugaan transaksi mencurigakan, angkanya pun fantastis, 300T pemirsa. Ini ada apa? Uang apa yang sekarang sedang berputar-putar di sini? Dan apakah ini merupakan cara oknum-oknum yang tidak taat pajak, oknum-oknum koruptor yang menyembunyikan hartanya dengan sumber harta yang juga tidak wajar? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Saur Siagian sebagai pegiat anti korupsi kita, selamat malam. Apa kabar Bang Saur? Ya, saya juga telah tersambung dengan mantan Kepala PPATK yakni Pak Yunus Hussein di sini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat Mas Boyamin Saiman sebagai koordinator MAKI di sini. Mas Boyamin. Ya. Selamat malam. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Yunus Hussein terlebih dahulu, Pak. Memang sedikit ya informasi dari PPATK kepada publik, tapi yang terbaru adalah puluhan rekening dari Rafael Alun Trisambodo ini diblokir, Pak. Keterangan sementara karena ada dugaan tindak pencucian uang. Tapi kalau Bapak sebagai mantan Kepala PPATK, kalau sampai diblokir rekening, apakah hanya dugaan pencucian uang ataukah jangan-jangan ada uang suap juga dalam rekening-rekening tersebut, Pak? Seperti apa, Pak Yunus? Baik, terima kasih. Jadi istilah yang tepat itu bukan memblokir ya. Undang-Undang 8 2010 menyebutkan menghentikan sementara. Menghentikan sementara sebagian seluruh transaksi yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana.
Jadi bukan pemblokiran. Kalau pemblokiran itu udah upaya paksa. Kalau ini kan PPATK bisanya cuma 5 hari plus 15 hari ya. Terus berikan kepada penyidik untuk diselidiki apakah benar ada kaitan dengan tindak pidana yang sedang ramai kita diskusikan sekarang ini. Nah, kewenangan itu dasarnya ada di pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang 8 2010 dan pasal 65 Undang-Undang yang sama. Ini mirip dengan yang dilakukan terhadap FPI pada beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk kejelasan apakah ini ada indikasi pidana apa tidak, itu tugas penyidiklah untuk lakukan penyelidikan apakah benar laporan hasil analisis yang berasal dari transaksi keuangan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan itu memang ada indikasi pidana. Indikasi pidana itu bisa kelihatan dari bukti permulaan yang cukup ya, minimal 2 dari unsur-unsur yang dilakukan tadi. Kalau sudah ada itu berarti sudah ada tindak pidana dan sudah ada calon pelakunya. Kalau sudah demikian boleh ditinggalkan menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada bukti permulaan, ya dihentikan saja kasusnya karena tidak ada bukti permulaan yang cukup. Jadi sekarang bola di tangan penyidik untuk mencari penjelasan apakah ada pidana dan siapakah calon pelakunya dengan mencari bukti permulaan yang cukup tadi ya, minimal 2 lah. Baik. Sekarang saya ke Mas Boyamin. Kalau Mas Boyamin karena ini kan memang ranahnya penyidik untuk menentukan apakah benar uang yang saat ini transaksinya dihentikan sementara memang hasil dari tindak pidana. Tapi kalau menurut koordinator Maki apakah udah jelas lah uangnya banyak banget, nggak mungkin dari gaji. Seperti apa Mas Boyamin? Ya, dari proses ini kemarin PPATK itu sudah berani declare itu. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau PPATK itu tidak punya data yang valid atau mencurigakan yang amat sangat, itu ditanya wartawan sampai ke kantornya doorstop aja nggak akan komentar. Tapi ini malah rilis. Gitu. Artinya itu sebenarnya kalau bicara keyakinan sudah 90% lah. Sebenarnya ada juga dugaan penyimpangan yang mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti KPK untuk proses penyelidikan, penyidikan, jika terdapat unsur dan 2 alat bukti yang berarti penetapan tersangka dan sebagainya dan selanjutnya. Jadi kita tetap yakin mudah-mudahan KPK karena gara-gara dulu lemot gitu karena sejak 2012 sebenarnya sudah ada informasi 2019-2020 hanya berkirim surat kayak pacaran dengan Kementerian Keuangan tidak dijawab juga diam aja. Nah sekarang ketika ada trigger kayak begini nampaknya PPATK juga panas begitu istilah saya jadi lebih mudah gitu dan KPK sebenarnya tinggal menindaklanjuti LHA-nya PPATK dan kemudian yang kedua kemudian mengikuti siapa-siapa yang dulu dikira-kira dibantu oleh yang bersangkutan. Yang langkah ketiga gampang, cepat dan jangan tunda-tunda, jangan pakai lama gitu aja sih. Gitu. Jadi KPK yakin, saya yakin nanti akan mampu menindaklanjuti anti ini. Tapi bisa saja dikembangkan ke beberapa yang lain yang sudah dimintai keterangan atau ada isu rekening gendut oknum pejabat pajak dulu tahun 2013 bisa ditindaklanjuti lagi. Dan itu KPK pernah kali menangkap orang terkait pajak, Andang Soekarno, juga Angin Prayitno Haji, dan juga yang lain-lain bisa dikembangkan. Ternyata bisa saja mereka hanya berkelindan itu aja. Dan bisa jadi dugaannya ada geng-geng, ya geng-geng itu aja. Jadi gampang kok gitu. Masih. Baik, mungkin Bang Saur udah tepat tidak sih PPATK langsung diblokir dihentikan sementara transaksinya seperti apa? Menurut saya tadi apa yang dibilang oleh Pak Yusuf dan juga Pak Yunus dan rekan saya Boy, kalau kita lihat KPK mulai dari klarifikasi kemudian ditingkatkan jadi penyelidikan kan gitu ya. Nah kalau kita lihat hari ini juga dia sudah atau Menteri Keuangan sudah memecat dia bahwa kita dengar tadi bahwa ada unsur yang mencurigakan dari struktur jabatannya. Kalau kita lihat dari 50 miliar yang dilaporkan di LHKPN, tapi kan nggak masuk ini mobil yang gede ini. Iya nggak masuk, nggak dilaporin. Nah oleh karena itu ada 3 kategori sebenarnya kejahatan di TPPU itu. Yang pertama adalah pelaku utamanya, kedua yang membantu, dan yang ketiga menerima Cah. Menurut jadi nggak cuma di Rafael nih ya? Bukan hanya di Rafael, ini kan pelaku utamanya, tapi siapa membantu apakah konsultan pajak,
atau yang diduga profesional yang memang jago mencuci uang. Dan jangan salah Mbak Caca, yang terakhir adalah yang menerima. Apakah itu atas nama istrinya, apakah untuk menggelapkan atas nama mertuanya, atau juga mungkin dengan anak-anaknya. Nah ini juga segera. Nah oleh karena itu saya senang tadi Mbak Caca mengatakan bahwa teman dari KPK, Saudara Pahala akan hadir. Nah menurut saya tidak susah lagi. Tidak lagi mungkin memang ada beberapa faktor yaitu uang hasil kejahatan. Tetapi kalau kita lihat profil daripada Rafael sebagai karyawan daripada Dirjen Pajak, dugaannya lah korupsi dan juga gratifikasi, nggak mungkin menjual orang, kejahatan menjual orang atau narkoba atau yang lain. Oleh karena itu sekarang yang kita sangat butuhkan kepada rekan-rekan KPK, betul di satu sisi keakuratan, tetapi lebih dibutuhkan sekarang adalah kecepatan mereka. Segera diusut tuntas inline pelakunya, para profesional yang lari ini, dan pasti banyak membantu dia dan juga keluarga-keluarganya Mbak Caca. Ya. Supaya begini, yang diduga calon-calon yang menggemplang duit rakyat ini, saya katakanlah duit rakyat Mbak Caca. Mereka ini kan dari hasil korupsinya mereka merasa sangat terhormat dan ini sangat menurut saya menyedihkan. Di setiap Caca bergerak, apakah itu kita parkir mobil, kemudian punya motor, punya mobil. Di restoran. Pertama di restoran, di setiap kita bernapas, kemudian kita dipajak. Bayar ya. Ya toh, apakah Anda pengangguran atau bekerja tetap dipajak. Tetapi ada orang yang bekerja, kemudian merampok, itu menurut saya kejahatan atau perampasan daripada keadilan daripada masyarakat. Jadi ini harus segera penegak hukum untuk menetapkan tersangkanya dan juga semua yang terlibat ini Mbak Caca. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Yunus. Nah, di sini digarisbawahi oleh Bang Saur, bukan hanya Rafaelnya saja, kemudian dibredeli sedemikian rupa, mulai dari dia punya uang berapa, punya berapa rekening, uang yang masuk di rekening itu, siapa yang ngirim? Nah ini bisa termasuk kaki tangan juga tidak sih untuk pencucian uang? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.